Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya lagi dalam belajar metode elemen hingga. Kita masih akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu bagaimana menurunkan persamaan elemen balok umum. Semoga kita tetap sehat walafiat ya semuanya. Sebelumnya kita baru membahas yang bagian pertama. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan yang bagian kedua, yaitu penurunan matriks kekakuan lokal elemen balok dengan adanya penambahan efek aksial pada elemen. Apa sih maksudnya penambahan efek aksial itu? Ini kita bisa melihat di gambar ini. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita masih ingat itu adalah balok pada posisi menyudut pada bidang XY. Kalau kita lihat di simbol-simbolnya, efek gaya apa saja yang ada. Nah, sebelumnya kita ingat bahwa di balok lentur itu ada efek gaya geser F1Y, F2Y, kemudian ada momen M1, kemudian ada momen M2. Nah, yang kita maksud dengan penambahan efek aksial adalah kita menambahkan gaya aksial, yaitu gaya yang bekerja searah sumbu elemen balok. Di not 1 F1X, di not 2 F2X. Jadi efek aksial gaya yang bekerja dalam arah sumbu ekstopi, sumbu lokal dari balok itu. Nah, maka itulah yang disebut kita menambahkan efek aksial pada elemen balok kita, yang nanti ini bagaimana menurunkan persamaannya. Atau dengan kata lain, kalau ini kita bisa katakan, kan sebelumnya elemen balok lentur gitu ya. Nah, lalu Anda ingat sifat elemen batang, yaitu elemen yang hanya kena gaya aksial. Nah, sekarang ini seolah-olah itu kita gabungkan, yaitu efek aksial dari elemen batang kita masukkan ke dalam elemen balok kita, sehingga di situ ada efek aksial. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, di tiap not itu ada 3 beban: arah aksial, arah melintang atau geser, dan momen. Gitu ya. Ini arti atau kondisi setelah kita tambah efek aksial pada elemen balok kita. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengingat kembali bahwasanya adanya efek aksial itu hubungannya dengan displacement atau persamaan elemen untuk elemen aksial atau elemen batang yang lalu seperti ini. Ini gaya aksial, kemudian ini displacement aksial. Ini masih dalam sumbu lokal ya. Nah, di sini ada matriks kekakuannya. Sementara untuk yang balok lentur ada efek geser dan bending. Kita ingat juga bahwa hubungannya seperti ini. Ini gaya-gayanya, ada gaya geser atau melintang FY, dan ada momen. Dan di sini juga displacementnya, ada translasional, ada rotasi. Nah, di sini
matrik kekakuannya untuk elemen balok lentur. Nah, inilah yang kita coba nanti dikombinasikan. Bagaimana bentuknya nanti. Nah, jadi ini kombinasi aksial, geser, dan bending atau lenturan. Aksial, shear, and bending. Kita ingat ini masih dalam koordinat lokal yang kita bahas ini ya. Sehingga setelah kita gabungkan, ini tentu dari menggabungkan persamaan ini, maka kita peroleh persamaan gabungannya seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di ruas kiri, gaya-gaya simpul lokalnya adalah sudah lengkap. Ini F1X, tentu ini efek aksial. F1Y, ini gesernya. M1 momennya. F2X, F2Y, M2. Dan juga displacementnya. Ada displacement arah aksial, arah melintang, rotasi. Nah, inilah sehingga matrik kekakuannya itu sudah kita peroleh menjadi ordenya 6x6. Nah, di sini sudah terakomodasi efek aksial tadi, sehingga secara total sudah lengkap, ada efek aksial, geser, dan lenturannya. Nah, tentu kita ingat lagi bentuk seperti ini, semua ini disebut bentuk untuk persamaan elemennya. Nah, untuk elemen kita ini akhirnya kan kondisinya memiliki 3 degree of freedom di tiap simpulnya, yaitu aksial dalam arah sumbu X lokal, geser dalam sumbu Y lokal, dan momen lentur utamanya yaitu lenturan terhadap sumbu Z. Oke. Nah, lalu berikutnya setelah kita dapatkan persamaan dalam sumbu lokal, kita lanjutkan sekarang bagaimana kalau kita akan menyatakan matrik kekakuan atau persamaan elemennya dalam sumbu global seperti prosedur-prosedur sebelumnya, yaitu kita mencari hubungan displacement lokal dan globalnya. Nah, ini kita susun, ini displacement lokalnya, ini displacement globalnya, dikaitkan kita membutuhkan suatu matriks T, yaitu sekali lagi ini disebut matriks transformasi. Nah, ini kondisi yang sudah 6x6 tentu sudah diekspan dengan memasukkan local axial deformation effect atau efek aksial tadi. Nah, dari sini maka kita sudah siap untuk step berikutnya, yaitu penurunan matrik kekakuan global elemen balok, di mana sudah ada efek aksial yang ditambahkan. Nah, sekali lagi kita pakai hubungan perumusan umum seperti ini, yaitu intinya ini kita kalikan proses perkalian matriksnya, sehingga dari matrik kekakuan lokalnya dan dengan adanya matriks transformasi yang sudah kita dapat, kita nantinya bisa mendapatkan matriks kekakuan global. Nah, bentuknya seperti apa matriks kekakuan global ini? Nah, setelah kita kalikan tadi, maka akan menghasilkan matriks yang lebih
lebih kompleks tentu saja ya di sini. Matrik kekakuan global untuk elemen balok, namun sudah ada efek aksial, geser, dan lenturnya. Axial, shear, and bending effects ya. Nah, sehingga kita lihat tetap matriknya secara total orde 6x6. Nah, ini sesuai dengan jumlah DOF-nya kan. Kalau dalam satu elemen ada 6 DOF, yaitu simpul 1 3 DOF, simpul 2 3 DOF, sehingga total 6 DOF, maka nanti matrik kekakuannya akan sesuai, yaitu berorde 6x6. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, matrik inilah elemen dengan efek kombinasi ini yang sudah kita dapat ini bisa juga disebut sebagai elemen frame, yaitu setelah ditambah efek aksial, di mana matrik kekakuannya kalau kita lihat merupakan fungsi dari besaran-besaran E, A, L, I, dan theta. Nah, sampai di sini dulu kita sudah merampungkan pembahasan tentang penurunan persamaan elemen balok umum, yang akhirnya kita dapat satu jenis elemen baru, yaitu elemen frame, yang nanti akan kita gunakan untuk analisis di pembahasan berikutnya, yaitu untuk pembahasan rigid plane frame structure. Oke, demikian. Terima kasih.